Nah, itu sering banyak pertanyaan terkait dengan itu. Apakah dengan dia sudah tidak berdaya, dia masih melakukan suatu perbuatan itu, apakah itu perbuatannya berat atau tidak berat, kan itu kan pertanyaan selalu. Nah, memang kategori ini kita tidak bisa sebagai katakan perbuatan yang berat, penganiayaan berat gitu ya. Karena apa? Karena kalau penganiayaan berat itu tingkatannya sangat paling tinggi begitu. Jadi kalau dia sudah jatuh atau apa, apakah dengan itu dianggap sebagai penganiayaan berat, ya nanti diksinya jadi berbeda lagi gitu. Apakah itu penganiayaan berat yang mengakibatkan luka atau cuma penganiayaan perencanaan. Nah, jadi saya rasa tidak begitu berat karena nggak ada alat yang digunakan, walaupun sebenarnya tidak selalu alat ya untuk bisa menyatakan itu sebagai suatu perbuatan berat begitu. Artinya kalau Anda bisa prediksi, jaksa tidak akan sampai ke pasal 355 untuk penuntutan ini? Oh, kalau jaksa, saya yakinin dia kan dari awal sudah sangat meyakini bahwasannya ini masuk ke kategori 355. Iya, itu kan memang tugas jaksa ya untuk melakukan tuntutan ya seberat-beratnya begitu. Tapi kalau nanti penilaian dari penasihat hukum dan juga hakim mungkin berbeda apa yang disampaikan oleh jaksa begitu. Oke, untuk Shane Lucas seperti apa? Karena ia kan tidak terlibat langsung dalam penganiayaan tersebut. Apakah juga akan dikenakan pasal yang penyerta atau seperti apa? Ya, saya kira Shane Lucas tidak mempunyai peran yang begitu besar ya dalam tindak pidana ini. Dia hanya diminta untuk ikut, lalu dia juga tidak melakukan suatu perbuatan fisik langsung ya. Jadi saya kira dia statusnya lebih ringan ya, jauh lebih ringan. Baik, Pak Jamin, ini sepertinya sidang akan segera dimulai. Kita akan dengarkan dulu bagaimana jalannya sidang. Kita akan simak bersama-sama. Pemirsa, inilah jalannya sidang untuk pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oh, ini sekalian juga ini ada. Silakan maju. Baik ya, perkara nomor 297 dan 298 terdakwa Mario dan Sin juga tergugat umum. Sehat saudara berdua ya? Sehat yang mulia. Saudara sehat juga? Sehat yang mulia. Baik. Hari ini rencana tuntutan. Penuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim. Seharusnya kami memang hari ini jadwalnya untuk pembacaan tuntutan, namun oleh karena kami masih ada melakukan penyempurnaan terhadap tuntutan kami, untuk itu kami minta waktu hari Rabu depan. Intinya saudara belum siap? Untuk hari ini belum siap, karena masih ada penyempurnaan. Saudara minta waktu hari apa? Hari Rabu. Rabu depan. Hari Selasa? Siap. Jadi siapa? Karena tuntutan belum siap, tentu sidang kita tidak bisa kita bacakan ya tuntutannya. Hari Selasa, ya, Selasa tanggal 15, ya, baik. Jadi rencana tuntutan dan ternyata penuntut umum belum siap, jadi tuntutan akan kita tunda tanggal 15 Agustus 2023 hari Selasa ya. Izin yang mulia. Ya. Sedikit mau komentari yang mulia. Jadi kami tidak masalah untuk nanti ditunda. Memang perlu persiapan mungkin dari pihak jaksa. Cuma nanti juga diberikan kelulusan waktu karena tentu waktunya kan sangat terbatas nanti mengingat juga masa tahanan dan sebagainya yang mulia. Jadi mohon nanti kami juga dipertimbangkan di kemudiannya pas pledoi mungkin waktu juga agak dilonggarkan. Demikian yang mulia. Itu aja. Kita akan lihat nanti ya. Yang jelas tanggal 15 dulu Agustus untuk 2023 ya untuk tuntutan. Ya. Makasih Majelis. Cek.
Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan bagaimana akhirnya sidang tuntutan Mario Dandi ini ditunda hingga tanggal 15 Agustus 2023 dikarenakan jaksa penuntut umum belum siap atas materi tuntutan yang akan dibacakan baik terhadap Mario Dandi maupun terhadap Shane Lucas. Kita masih bersama dengan Pak Jamin Ginting yang masih menyimak jalannya sidang. Pak Jamin masih bersama kami, Pak? Ya, masih, Evan, masih. Ya, Pak Jamin, Anda bisa berkomentar mengenai JPU yang sepertinya belum siap materi tuntutannya ini. Apa kemudian yang bisa Anda baca dari hal ini? Ya, artinya masih bimbang ya. Belum memutuskan dengan pasti kira-kira berapa lama tuntutannya. Dan konstruksi daripada tuntutannya seperti apa. Karena tuntutan itu sangat menentukan. Ya. Kalau tuntutannya ngasal-ngasal, tentu nanti menjadi makanan empuk dalam tanda petik ya bagi penasihat hukum untuk mematahkan semua argumentasi hukum yang diberikan. Dan juga masih mungkin koordinasi dengan pimpinan terkait dengan apa? Terkait dengan berapa lama tuntutan yang harus dijatuhkan begitu. Nah, ini perlu koordinasi tentunya dengan pimpinan, walaupun mereka sebagai jaksa penuntut langsung yang hadir di persidangan, mereka juga harus menunggu. Kalau pimpinannya bilang belum bisa menentukan angka yang tepat, mereka juga nggak berani untuk bisa menyampaikan, walaupun konstruksi daripada jalannya tuntutan itu sudah ada, tapi mengenai angka itu harus dibicarakan lebih lanjut begitu, Mas. Apakah ini kemudian bisa diartikan jaksa bisa saja untuk mencarikan pasal yang hukumannya tidak terlalu tinggi begitu? Itu tergantung kepada fakta-fakta di persidangan yang sudah dihadirkan. Kalau jaksa nggak meyakini kalau tuntutannya maksimum sebagaimana dimaksud pasal 355, dia pakai pasal yang 353, maka tuntutannya juga lebih rendah ya, bisa sampai di bawah 7 tahun begitu ya, bisa 6 atau 5. Tapi kalau ini kan bicara tentang komunikasi ya antara pimpinan. Kalau pimpinannya merasa, oh ini nggak perlu dituntut berat, tuntutannya ringan saja, itu pasti ringan. Baik, menarik untuk kita simak nanti bagaimana kemudian materi tuntutan oleh jaksa penuntut umum pada tanggal 15 Agustus nanti. Terima kasih Pak Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Dan pemirsa, kita sudahi dulu Breaking News TV One untuk saat ini. Nanti kita akan pantau terus bagaimana jalannya sidang di kemudian hari. Saya Alfa Tauhid pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.